Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu, untuk kemurahan-Mu, belas kasihan-Mu yang terus bekerja di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia-Mu. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat firman Tuhan terambil dari Injil Markus pasal yang ke-15, ayat yang ke-42 sampai ayat yang ke-47. Yesus dikuburkan. Sementara itu hari mulai malam, dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Karena itu Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya, "Apakah Yesus sudah mati?" Sesudah didengarnya keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf. Yusuf pun membeli kain lenan, kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengapaninya dengan kain lenan itu. Lalu ia membaringkan di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses melihat di mana Yesus dibaringkan. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pernahkah mendengar pernyataan yang menyatakan bahwa yang mati itu bukan Yesus? Gitu ya. Nah, kemarin memang saya sudah sempat bahas, tapi hari ini kita juga kembali menemukan bukti-bukti. Sesungguhnya memang Yesuslah yang mati. Kita di sini bisa melihat dan memperhatikan. Satu kali Yusuf datang mau meminta mayat Tuhan Yesus kepada Pilatus, dan memang Pilatus dia terkejut ya, karena mendengar Yesus sudah mati. Kemudian dia memanggil kepala pasukan, dan kepala pasukan memberikan keterangan dan sudah dipastikan ya, Yesus memang sudah mati, sehingga mayat itu pun akhirnya diberikan. Ini bukti yang sangat jelas, akurat ya. Orang bilang namanya A1 begitu ya. Artinya bukti data semuanya komplit sesuai dengan fakta yang terjadi ya. Secara keabsahan sangat sah dan bisa diterima kenyataan itu. Nah, satu kebenaran yang kita bisa dapat. Kebenaran yang lain yang kita juga dapati dari kebenaran firman Tuhan ini, yaitu bahwa Yesus sudah memang benar-benar mati. Dia sudah menyelesaikan tugas dengan baik ya, sampai nyawanya diberikan kepada kita. Menjadi pelajaran bagi kita dalam kita mengikut Tuhan, dalam kita melayani Tuhan. Sudah seberapakah kita berjuang hari ini? Mungkin kita tidak diminta ya sampai memberikan nyawa kita sampai akhir hidup kita ya. Tapi mungkin ada hal-hal kecil. Kadang Tuhan minta waktu kita. Sudahkah kita hari ini memberi waktu kita untuk Tuhan? 3,5 tahun ya, Yesus berikan waktunya untuk melayani manusia di dunia ini. Selama ia menjadi pelayan ya, dia melayani dengan hati yang luar biasa. Sudahkah hari ini kita juga memberikan waktu kita untuk Tuhan? Ide kita, pemikiran kita, hidup kita, dan segalanya yang ada pada kita. Tuhan sudah memberikan segala-galanya bagi kita. Bagaimana dengan kita? Maukah kita juga memberikan segala-galanya kepada Tuhan kita? Apa yang ada pada kita adalah miliknya. Maukah kita mengembalikan segala hormat kemuliaan bagi namanya? Bapak Ibu Saudara, di momen Paskah ini
kita diingatkan kembali akan kasih, akan cinta dan pengorbanan Tuhan. Memang mencintai itu dituntut pengorbanan. Karena tanpa pengorbanan kita nggak akan pernah bisa mencintai dengan tulus dan ikhlas. Mari kita belajar dari karya Tuhan. Dia sudah menyelesaikan tugas dengan baik. Menjadi bagian kita, bisakah kita nanti juga mengakhiri tugas kita dengan baik? Mengakhiri hidup kita dengan tetap beriman, tetap percaya kepadanya, dan tetap mengerjakan apa yang menjadi kehendaknya. Dengan rendah hati, dia tetap taat dan setia. Bagaimana juga dengan kita? Apakah sampai hari ini kita tetap menjaga hati kita? Apakah dengan kerendahan hati kita mengerjakan setiap bagian yang sudah Tuhan percayakan di dalam hidup kita? Mari kita belajar untuk apa yang sudah Tuhan kerjakan. Sehingga setiap kita boleh melakukan apa yang menjadi bagian kita dengan lebih baik. Memang tidak mudah, tetapi bukan berarti tidak bisa. Ketika Tuhan memanggil kita, Dia akan memperlengkapi kita. Dan Dia juga akan memampukan kita untuk kita boleh mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita belajar hari ini mengerjakan tugas sampai akhir hidup kita. Tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat sampai akhir hidup kita. Di momen yang luar biasa ini, mari kita sekali lagi belajar akan kasih pengorbanan Tuhan yang terus nyata. Dia mengasihi kita bukan karena kita baik. Dia berkorban, memberi nyawanya bukan akan apa yang kita lakukan kepadanya, tetapi karena memang Dia baik. Dia Allah yang setia, Allah yang rela, yang turun ke dunia supaya setiap kita yang di dunia ini boleh kembali kepadanya. Relasi yang rusak Tuhan pulihkan. Dan kiranya Tuhan juga menolong dan memulihkan setiap kita. Tuhan, terima kasih. Engkau sudah rela mati bagi kami, menebus setiap kami orang-orang yang berdosa. Engkau sudah memberikan nyawamu, Engkau memberikan dirimu, Engkau memberikan segalanya demi setiap kami bisa kembali lagi kepadamu. Terima kasih untuk karyamu ya Tuhan. Kami juga rindu Engkau boleh menolong dan memampukan kami untuk kami bisa mengerjakan apa yang menjadi bagian kami dengan baik. Mungkin di dalam kami melayani, tolong kami tetap melayani dengan setia. Bahkan sampai akhir hidup kami, selagi masih diberi kesempatan, biarlah setiap kami mengerjakannya dengan baik. Tolong kami ya Tuhan, dan Kau boleh memampukan setiap kami. Berkati untuk saudara-saudara kami, setiap kami yang mengalami tantangan di dalam pelayanan. Tuhan juga yang menguatkan, meneguhkan. Dan biarlah iman kami senantiasa melihat akan pekerjaan-Mu. Berkati untuk kehidupan kami, jemaat-Mu dimanapun segala kondisi keberadaan mereka. Tuhan juga yang memberkati mereka. Jika ada di antara kami karena kelemahan tubuh, Tuhan terus kuatkan, teguhkan iman kami untuk kami tak percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami juga mau berdoa menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang mungkin sedang mengalami pergumulan tantangan iman yang menggoncangkan iman sekalipun. Kami percaya Engkau tak menjaga dan memelihara mereka. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa seru kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur hari ini kita boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Yesus sudah menyelesaikan tugasnya sampai akhir, dan ini mengingatkan kita untuk kita juga tetap setia akan tugas panggilan yang Tuhan percayakan kepada setiap kita masing-masing untuk tetap kita kerjakan. Dan kiranya Tuhan Yesus menolong dan memampukan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.